Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Pandunugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video tutorial pemrograman C++ modul ke-1. Dan pada video kali ini adalah bagian ketiga atau part ketiga. Pada video kali ini saya ingin membuat suatu program untuk input output data. Jadi kita akan menggunakan media keyboard untuk memasukkan data. Oke, langsung saja kita buat source code-nya. Kita akan mengikuti source code seperti pada gambar berikut, seperti ini. Langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio 2010 kita. Jika seandainya masih terdapat file project yang sebelumnya kita buat, kita tutup saja file projectnya dengan klik file, lalu klik close solution. Maka secara otomatis Microsoft Visual Studio 2010 sudah siap digunakan kembali. Oke, langsung saja kita buat project baru. Klik file, new, lalu project, seperti ini. Lalu pada template kita pilih Visual C++, lalu klik Win32 Console Application. Lalu kita beri nama, contohnya adalah modul 1 strip 1, seperti ini. Strip 3 ya. Klik OK. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Klik Application Settings, lalu pilih Application Type Console Application. Lalu kita uncheck precompiled header-nya, lalu kita checklist empty project, lalu klik Finish. Maka akan muncul file project yang sudah kita buat pada jendela Solution Explorer. Lalu klik kanan pada directory Source Files, pilih Add, lalu klik New Item untuk membuat file C++ kita. Pilih C++ file, lalu kita beri nama saja modul 1 strip 3, seperti ini. Klik Add. Maka secara otomatis akan langsung muncul lembar kerja yang sudah siap untuk diketikkan sintaks. Oke, langsung saja seperti video-video sebelumnya, kita harus membuat suatu preprocessor seperti ini dengan ketik include IOStream. Kita pilih IOStream. Ini adalah preprocessor atau untuk mengakses file header atau library dari IOStream. IOStream untuk input output data. Nantinya file header IOStream ini akan mengidentifikasi dan mendefinisikan statement cout dan cin. Lalu kita buat ada yang namanya using namespace std titik koma. Sintaks ini adalah untuk elemen std. Jadi kita tidak perlu lagi mengspesifikasikan fungsi std pada saat kita membuat statement. Jadi kita tidak perlu membuat statement seperti std.2.2 cout, tidak perlu. Jadi langsung saja kita bisa membuat cout bla 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 bla. Untuk keterangannya kita bisa langsung copy saja pada file project sebelumnya, seperti ini. Untuk membuat elemen std dalam namespace, kita kopikan saja. Seperti ini. Untuk membuat elemen std dalam namespace dapat langsung diakses tanpa perlu menspesifikasikan namespace std. Std itu sendiri kepanjangan dari standar ya, standar C++. Lalu kita buat juga fungsi main, integer main, seperti ini. Kita awali dengan kurung kurawa pembuka, lalu ada kurung kurawa tutup, seperti ini. Lalu langsung saja kita buat cout seperti ini. Kita tidak perlu menambahkan std.2.2 ya.
karena kita sudah membuat syntax using namespace std. Langsung saja kita buat \n untuk membuat baris baru. Kita cout lagi, kita lihat lagi seperti apa. Seperti ini ya, belajar pemrograman C++. Oke, kita lanjutkan lagi, belajar pemrograman C++. Seperti ini, \n. Kita tutup dengan tanda petik 2 lalu titik koma. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita copy saja. Seperti ini. Oke, sebelum kita membuat perintah menampilkan output, kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Kita buat variabel array dengan nama char ya. Kita lihat lagi, ada dua variabel array di sini. Ada variabel tampilkan dan panjang data. Kita buat char tampilkan seperti ini. Ini adalah variabel array. Lalu kita buat lagi char panjang data. Ini adalah variabel array dengan nama panjang data, lalu memiliki panjang karakter atau besar karakter, yaitu 50 karakter. Untuk yang variabel array tampilkan itu terdapat besar karakter, yaitu 1 karakter. Oke, langsung kita buat lagi cout. Kita buat perintah untuk memasukkan nama ya, seperti ini. Kita tanda petik 2, lalu kita buat perintah untuk meminta meminta user untuk memasukkan data, yaitu adalah cin ya, cin.getLine. Maksudnya getLine adalah user pada saat mengetikkan pada line konsol, nantinya akan dimasukkan ke dalam nama arraynya, seperti itu. Seperti ini, panjang data 50. Seperti ini. Oke, kita bisa lihat lagi sintaksnya apakah sudah benar atau tidak. Ya, seperti ini. Lalu kita buat lagi sintaks untuk jurusannya ya. Kita buat cout jurusannya adalah jurusan teknik elektro stay ITB, seperti ini. Kita tutup dengan titik koma, lalu kita buat meminta masukan lagi dari user, cin.getLine. Maksudnya adalah untuk tampilkan 1 seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetikkan nama lalu akan muncul jurusan, maka user akan diminta lagi 1 karakter saja untuk menampilkan tulisan nanti press any continue. Itu akan keluar saat kita membuat fungsi system pause. Kita buat fungsi system pause seperti ini. Fungsi system pause ini adalah untuk fungsi jeda ya, atau menahan tampilan. Lalu kita buat syntax return 0. Syntax return 0 ini adalah nilai balikan dari fungsi main adalah 0, atau akhir dari bagian program ini berada dalam syntax return 0 ini, seperti itu. Lalu kita coba compile dengan mengetikkan pada keyboard Ctrl F7. Apakah ada error? Kita tunggu. Memulai proses compile ya.
file sukses. Lalu kita coba untuk running dengan mengetikkan pada keyboard F5. Kita lihat proses runningnya apakah berhasil. Ya, akan muncul seperti ini ya. Maka fungsi cout berhasil keluar. Fungsi cin juga meminta masukan. Kita tulis saja misalnya Fitria Pandu Nugraha seperti ini, maka langsung muncul jurusan kita seperti ini. Nah, ini mengapa dia meminta inputan di samping tulisan cout ini, tulisan ITB ini, karena kita sebelumnya belum membuat barisan gitu, membuat line baru dengan backslash n. Kita coba ubah lagi ya. Kita close konsol kita tambahkan backslash n seperti ini. Atau sebenarnya kita juga bisa mengganti backslash n dengan membuat sintaks yang namanya nline seperti ini. Fungsinya hampir sama seperti backslash n. Kita coba running lagi dengan ketikan pada keyboard F5. Kita lihat seperti apa. Kita coba ketikan Fitria Pandu Nugraha seperti ini. Maka dia akan meminta inputan berada di bawah ya. Kita coba ketikan R. Maka dia akan meminta press any continue seperti ini. Oke, di sini saya akan menambahkan komentar. Ini adalah untuk meminta input dan memasukkan ke dalam variabel array-nya seperti ini. Oke, di sini juga ya sama, cin get line-nya juga dia akan meminta input juga dan memasukkan ke dalam variabel array tampilkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi-fungsi lainnya hampir sama seperti video-video sebelumnya. Ini adalah variabel array. Sini saya akan coba menambahkan sini ya. Saya akan mencoba menambahkan. Ini hanya penamaan buat saya saja ya. Seperti ini. Kita coba langsung running. Hasilnya seperti apa? Kita tunggu proses runningnya berjalan. Seperti ini. Akan tampil nama saya, Fitria Pandu Nugraha seperti ini. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Nugraha. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial video pemrograman C++ modul ke-1 bagian ketiga, yaitu input output data. Untuk video selanjutnya mungkin akan saya masih akan menjelaskan mengenai modul ke-1 dasar-dasar pemrograman C++. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.